آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا نمضي سويا، نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل، بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل. افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر، وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر. بالعزم هيا نمضي سويا، نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا نمضي سويا، نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو yang pertama mari kita panjatkan puja dan puji kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya kita dapat berkumpul pada siang menjelang sore hari ini dalam keadaan sehat dengan iman, Islam dan ihsan. Yang kedua, salawat serta salam dan doa kita diberikan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi hamala an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur wa kadzalika rasulul azizul hamid, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang pada siang hari ini. Selanjutnya yaitu saya bawakan rangkaian acara halal bihalal Haji Muhammad rahimahullah dan Haji Asnah rahimahullah. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dan pembaca Al-Quran, selanjutnya materi, dan yang terakhir doa dan penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan.
Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ayah Yusuf kepada yang terhormat waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada kita di siang hari ini dalam acara pertemuan keluarga besar Haji Muhammad Yaqub dan Haji Hasnah binti Haji Yaqub. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya dapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati keluarga besar dari Datuk Ayah Fadl, keluarga besar dari Haji Abdul Manan dan Hajah Aminah, keluarga besar dari Haji Umar Satok dan Hajah Faizah, keluarga besar dari Haji Hairul Anwar dan Ramaya, keluarga besar dari Datuk Agus Salim mungkin belum bisa hadir hari ini dalam perjalanan kemungkinan, dan yang saya cintai keluarga besar kita Haji Muhammad Yaqub dan Haji Hasnah. Semoga kita semua dalam acara di siang hari ini mendapat kemaslahatan bagi kita semua sampai acara selesai, tidak ada kurang atau apapun. Saya atas nama keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila dalam acara penyambutan jamuan yang kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian, kami keluarga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira sambutan dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan ila adina bismillah. Orang ini ada mana kedudukannya, yakni qiraatul Qur'anil Karim. Orang ini dilatih bahwa keadilan, pelatihan dan keadilan. Indonesia dan Masih. Acara selanjutnya yaitu بأيكم المفتون
ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين من آية القرآن الكريم حنيفا من برنامج هذا اليوم في بركة إن شاء الله آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan keterangan kelahiran tadi acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. The next agenda is the wrap-up of the Primary Celebration from Primary Depot Haji Abdul Qadir. Time is short. Such was the lecture from Primary Depot Haji Abdul. Kedua acara senda yaitu sambutan perwakilan dari keluarga Datuk Haji Abu Fadl rahimahullah kepada yang bertugas waktu tempat kami persilakan. Sambutan perwakilan dari keluarga Datuk Haji Abu Fadl rahimahullah. Mungkin perwakilan dari keluarga boleh untuk bersambut ke depan kepada yang bertugas waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Agenda is welcome of the Primary Celebration from Primary Nenek Haji Alina Rahimahullah. Selanjutnya yaitu perwakilan dari sambutan perwakilan dari keluarga Nenek Hajah Aminah rahimahullah kepada yang bertugas untuk dapat mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa lillahi. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana atas limpahan rahmatnya semata, maka pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa hadir dalam rangka bahasa Inggrisnya itu mengumpulkan baru bisa. Kira demikian. Saya itu sebenarnya mau menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris, tapi takut sama murid dulu ya. Lihat ini pada ada murid ya, kalau ini pada ada ya. Wadah ya, yang dari mana bukan baru. I would like to use English and the Arabic, but I'm very disappointed or very sorry. Jadi saya sama sekali menghadiri acara ini tentunya baru pertama kali for the first one. Ya, for the first one, I can come here for the special event, for the special event. Bisa sangat bahagia dan bangga sekali baru kali ini saya mendapatkan kesempatan berkumpul dengan keluarga besar, yaitu Bapak Haji Muhammad Yakub dan Ibu Haji Hasnah, yang insya Allah pada keluarganya insya Allah saya tahu padanya baru mendapatkan panggilan ini, baru ini adalah yang pertama. Padahal saya for the second series ya, for the second one ya. Jadi baru yang pertama kali ini saya mendapatkan undangan, terima kasih sekali. Dan tentunya the main goal, the main idea, tentunya harapannya apa? Kita lain adalah supaya kita ini saling atau bisa merajut silaturahmi. Artinya hubungan persaudaraan kita ini tidak hanya sebatas pertemuan seperti ini. Tentunya harapannya apa? Supaya kita bisa lebih dekat dan lebih dekat lagi. Jadi follow up-nya itu artinya tidak hanya jalan ketemu, ngomong-ngomong, makan, pulang, bukan itu. Tapi bagaimana kita ini saling apa? We have to help each other. Kita bisa saling membantu. Tidak hanya tahu namanya atau alamannya, tapi apa? Maaf bagi sekalian, kesulitan dan yang dibutuhkan untuk saudara kita selama as long as you can help them, kita harus membantu.
Selama kita bisa membantu, tentunya kita harapannya bisa membantu. Jadi dengan adanya silaturahmi ini, sekali lagi harapan kita tentunya persaudaraan, persahabatan di antara kita ini bertambah solid, bertambah kuat, sehingga nanti kalau ada di antara saudara-saudara kita ini yang katakanlah ada kesulitan, katakanlah tentunya kesulitan dalam hal pekerjaan, katakanlah mungkin kita bisa membantu. Dan jujur, di sekalian mau ketemu dengan saudara semuanya, saya itu kepingin sebetulnya dari saudara-saudara kita ini, saudara kita semuanya hari ini adalah 1-2 orang anaknya itu yang jadi angkatan darat, angkatan laut atau angkatan udara ini belum ada. Di kalangan kita sudah ada kafe kok bisnis, kafe. Orientasinya adalah almal malik maksimal layan pak layan tak kata kasih kalam. Ini yang dipegang oleh tabur kita apa itu udah ada pikiran bu anak kita mesti jadi tentara, jadi polisi udah ada. Rata-rata all of them ya, semuanya orientasinya adalah apa ya, bisnis oriented. Apa salah ya tidak? Tapi saya berharap dari keluarga kita ini yang kumpul sekarang ini, mohon tak 1 atau 2 orang bisa ikut atau bisa menjadi militer. Paling tidak ya, kalangan kita ini misalnya seperti Ustaz Abu bisa jadi bintang angkatan darat. Ini harapan saya seperti itu, sekalian. Saya kira ini ada masa berbeda. Sekali lagi semoga pertemuan seperti ini tidak hanya hari ini saja. Semoga for the next year it can be terjadi. Tahun berikutnya tentunya berharap bisa digantikan untuk jilid yang ketiga, for the third series. Begitu ya, bahasa Arab apa pernah dulu ya. Paham itu alusan itu India, jadi yang itu adalah sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi kalau ada kekurangannya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya berharap, saya berharap ya, dari sekian banyak keluarga yang hadir pada siang hari ini, salah satu di antara kita ini ada anaknya yang jadi militer, yang jadi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara. Itu sudah keinginan saya sejak saya masih kecil, ya kan? Sejak saya masih kecil, ini luar biasa, gila-gila. Sampai hari ini, saya sudah pensiun jadi guru. Pikiran saya masih ke militer. Maka saya hanya bisa berharap dari keluarga saya sendiri, dari keluarga panjenengan semuanya, salah satu lah, tidak semuanya, salah satu aja. Orang kafir ngurusi optik semuanya enggak, ya. Kira-kira yang optik sendiri tentara apa enggak mesti semuanya. Anak kita jadi dokter tentara. Anak kita dari seorang bisnisnya adalah seorang tentara. Tentunya akan berwibawa. Itu harapan dan keinginan saya. Sekali lagi, lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekarang berbicara penjualan elektronik Datuk Haji Abdul Qadir Allah Fasya sebelum itu. Terima kasih atas sambutannya. Dari selanjutnya yaitu perwakilan dari keluarga Datuk Haji Abdul Qadir rahimahullah kepada Datuk waktu dapat berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yafi ni'amahu wa yubarik mazidah. Walhamdulillahi alladhi ja'alana min al-'aamilin
ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شكرا جزيلا للرئيس على الفرصة التي نحن إليه في هذا المجلس المبارك تسهيلا لي وتكريما لكم سأتكلم بين يديكم باللغة Indonesia. Terima kasih kami haturkan atas pemberian waktunya kepada kami. Dan hari ini saya berdiri di sini mewakili daripada keluarga besar Haji Abdul Fadl dan Ibu Siti Haji. Pertama-tama tentunya saya berterima kasih kepada tuan rumah dalam hal ini yang bertindak sebagai tuan rumah adalah keluarga besar dari Haji Muhammad Yaqub rahimahullah dan Ibu Haji Asma rahimahullah. Mudah-mudahan beliau berdua benar-benar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Selanjutnya saya benar-benar mengapresiasi secara positif atas gagasan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Soleh ya, Mubulke belum bisa. Sebenarnya kita ini belum bisa Pak Soleh, belum bisa. Cuma baloknya hanya berserakan gitu aja, nampak berserakan gitu aja. Sambutan dari Ustaz Soleh ini benar-benar kalau orang mengatakan very close, betul-betul bersemangat dengan berbagai cita-citanya tadi begitu ya. Bahkan pada klimaksnya ini Ustaz Soleh ini mengharapkan dari sekian yang hadir itu boleh ada yang jadi api. Tapi sayang Ustaz Soleh ini tidak pernah mengarahkan putri-putrinya jadi pembuat atau keluar. Ya, itu mungkin berbeda-beda satu yang kalau berbeda-beda dia cari batu yang angkatan darat, angkatan Indonesia begitu caranya. Ya, kalau itu contohnya begitu. Kalau memang ini gamnya harus begitu. Kalau anaknya tidak jadi bermantunya boleh tentara, apa kata laut, apa angkatan itu, kan begitu ya kan? Itu namanya menggapai cita-cita. Mudah-mudahan nanti cucunya satu lain. Mudah-mudahan cucunya. Jadi jangan sekarang ini sudah diarahkan main titik dulu gitu Pak. Kalau bisa mainannya kasih bedil, terkait juga ya supaya cita-citanya benar-benar nanti anak itu keinginannya seperti itu. Nah, itu kalau seorang guru melihat dari cara-cara mendidik itu begitu. Saya bukan orang mendidik soalnya ya. Jadi sudah disinggung belum bisnis. Saya yakin kalau keluarga besar Haji Abdullah ini para pegawai negeri atau abdi dan sebagainya, saya yakin tidak akan bisa kumpul seperti ini. Ini yang saya pelajari sampai. Justru yang bisa menjadi motor perkumpulan seperti begini adalah para pebisnis. Percaya atau tidak percaya? Ini contohnya sampai. Contohnya keluarga saya sendiri ataupun keluarga yang lain, semua pada terheran kok bisa yang kumpulkan sampai 175 orang. Resepnya apa? Semua pada tanya. Karena apa? Tidak hanya keterikatan waktu.
jam 12 malam, jam 1 malam dari Purwakarta bisa datang ke Semarang, percaya tidak? Dari Lamongan bisa datang ke Semarang. Tapi kalau pegawai negeri dan sebagainya, aku itu nggak juga cukup dan sebagainya. Masih ada A, I, U, B, C, D. Apalagi A bisa selesai. Saya punya sepupu ipar itu jenderal satu ya, Abdul Hamid Rohanan. Itu sangat sulit sekali meninggalkan tugas. Ini satu contoh. Jadi kesimpulannya satu ya. Di balik satu kelebihan di situ pasti ada kekurangan. Di antara kelebihan kita ini tadi yang sudah disampaikan Ustaz Soleh di awal, bukan di belakang, di awal adalah bagaimana manfaatnya menjalin tali silaturahmi. Jadi ini satu tuntunan tersendiri buat kita ya, untuk menjalin tali silaturahmi. Cuma saya harapkan tidak usah pakai pajuan pastuan terus. Kalau bisa setiap saat, setiap bulan itu silaturahmi. Baik itu skalanya besar maupun skalanya kecil. Mungkin besar Pak Heber ini, Bang Heber pas datang Semarang, saya selesai. Ayo selesai, ayo kita makan-makan. Siapa yang bisa kita ajak satu itu. Ini namanya bisa silaturahmi dalam skala kecil. Ini keuntungannya banyak sekali sebenarnya. Karena saya yakin, ya, saya yakin ini menjadi contoh ya. Tidak hanya keluarga Muhammad Yaakob dari Bulasan saja, di keluarganya saya juga sudah menjalankan seperti itu, ya kan? Sering piknik bersama. Nanti kalau beli pakaian seragam berangkat ke Jogja bersama. Ini satu contoh di antara. Ya semua ya. Betul. Saya sendiri kadang-kadang makan bareng jam 11 malam, ayo makan bareng soto. Itu silakan. Saya yakin, termasuk juga keluarga besarnya ini ya, Ani Agus Salim, kemarin sudah bukan ke sana ya, kemana? Jawa Timur ya, berapa hari itu. Ada lagi saya lihat Ibu Maya ini, yang ini adalah ngumpul banget ya, sampai itu di Bote itu hotel di Masjid Agung, ya hotel Masjid Agung Semarang itu ya. Nah itu ngumpul di sana. Ini satu tali silaturahmi yang dalam skala kecil, mungkin dalam skala besar. Dalam skala besar saat ini Ustaz Soleh, ya, apa yang menjadi keinginan saya, apa yang menjadi keinginan Bang Jadi mana Bang Jadi? Itu ya, Ibu Amirah itu sering ngomong bolak-balik, kira jujur-jujur kapan itu ya? Iya kan? Padahal masa kecil saya ini mengalami benar-benar dapat kita Haji Abdullah. Setiap hari Jumat itu anak cucunya dikumpulkan semuanya. Sampai mantu-mantunya nggak boleh jualan di pasar Doan. Betul itu, tiap hari Jumat makan bareng. Jadi nanti formatnya tidak perlu yang seremonial resmi dibaca, tidak perlu sudah. Pokoknya silaturahmi kumpul-kumpul makan bareng. Nanti akan diperoleh manfaat yang sangat besar. Saya lihat, coba duduknya bareng. Apa ada anak dan cucu yang saling kemana? Belum ada kan? Tidak, belum ada. Mungkin dari keluarga ini loh. Kalau wajah saya kenal mungkin dia tahu ya gitu ya. Tapi saya mengenal saya masih banyak yang belum. Saya jaga 50% di sini banyak yang belum saya kenal. Saya jaga satu. Tapi waktu itu hari Jumat diputuskan oleh Datuk kita Haji Abdullah makan bareng. Nanti yang tua-tua pada asing main hama, yang anak-anak itu bermain, bermain juga, bermain apa semuanya anak. Saya mengenal. Dan ini sudah saya praktekkan Ustaz Soleh. Di keluarga maaf ya, di keluarga ibu saya itu tiap saat masih makan bareng. Hari Id pertama keluarga Haji Holil Amin dari itu sudah berlangsung lebih dari 20 tahun.
Setelah selesai sholat id kumpul bareng. Kita kumpul saling mengenal, tidak ada yang tidak saling mengenal. Hari kedua luar biasa Fadl sebanyak 80 orang pasti makan bareng. Di luar itu pun yang saya masukkan barangkali yang pas saat itu datang nggak bisa makan bareng. Ya kita bisa contohkan bagaimana Mas Badar. Ya kamu undang siapa aja lah. Ditolak, ayo makan bareng di mana? Nah, silakan nggak masalah. Atau saya menyediakan tempat boleh. Ini banyak yang sudah siap loh sebenarnya. Cuma mungkin ngangkati HP kabutan. Ya, ngangkati HP kabutan baru ngangkat satu surat tamu. Duduknya satu motor-motor. Itu dia adanya. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan awal yang baik ini akan terus berjalan dengan baik. Tali silaturahmi ini tentu saya akan mengurai soal hadis dan sebagainya. Ya sudah tahu semuanya ya. Panjang umurnya, banyak rezekinya dan sebagainya. Indah sekali. Padahal kalau kita pikir siang-siang ini enaknya orang tidur. Mudah-mudahan ya tidurnya ini diabaikan, bukan karena rezeki yang ada di belakang saya ini, ya bukan karena rezeki yang ada di belakang ini, tapi rezeki yang benar-benar dijanjikan oleh Allah jauh lebih besar. Tapi jangan berkecil hati, mereka rezeki yang seperti ini itu mudah-mudahan juga akan diganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang kami perjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini siang ini kita diberi kedua kenikmatan dari Allah, yaitu nikmat sehat. Sehat kita bisa datang di sini, ketemu semua saudara di sini. Yang kedua adalah nikmat kesempatan. Tanpa kesempatan kita tidak akan bisa berkumpul di sini. Sebelumnya, terima kasih kepada keluarga besar ayah, Muhammad Yakub dan Ibu Asma almarhumah. Khususnya terima kasih kepada keluarga Ali Geger atas terselenggaranya acara ini. Semoga sesuai dengan judulnya, semua ada hikmahnya. Sebelumnya saya mewakili dari keluarga Ibu Haja Faizah memohon maaf yang sebesar-besarnya selama ibu dan ayah selama hidup mungkin ada salah, mohon dimaafkan. Dalam berkata atau berperilaku mungkin ada salah, mohon dimaafkan. Tahun ini adalah tahun pertama kita anak-anaknya berhari raya tanpa orang tua. Tadi ada kirim pesan dari Geger, kita baca Al-Fatihah untuk Gunung dan Ayah Mut. Mungkin sudah banyak yang melupakan Gunung dan Ayah Mut. Al-Fatihah untuk mereka. Al-Fatihah. Mungkin Bapak bilang terlalu seremonial ya Bapak ya. Tapi mungkin ada hikmahnya Bapak dibalik semua ini. Mungkin ini apa ya? Cikal bakal artinya kehidupan atau Bapak dulu pernah punya ide adanya arisan dari Bani Haji Abdullah. Mungkin ini
rezeki Abdullah. Mungkin seperti itu. Jadi semua ada hikmahnya. Seperti Bapak tadi bilang bahwa memang anak-anak kita banyak yang pakai obor, banyak yang tidak kenal. Contohnya, bentar, anaknya Halida, coba tahu nggak? Saya ini siapa? Nah, ada tahu ke sini. Iya, banyak anak-anak kita yang tidak tahu siapa sepupu dari ayahnya, siapa jidnya dulu, jidahnya kakak dari jidah atau jidnya dulu. Banyak yang tidak tahu. Mungkin dengan adanya silaturahmi ini bisa berlanjut lagi, dengan adanya arisan atau apapun pertemuan bisa dilanjutkan, apa ya istilahnya paguyuban mungkin ya, dilanjutkan lagi. Tetapi seperti judul dari tema ini pasti semua ada hikmahnya. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu perwakilan sambutan perwakilan dari keluarga Datuk Haji Agus kepada yang terhormat Wakil Ketua Kami persilakan. Mewakili keluarga besar Abu Salim, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar ayahmu Nah sudah mengundang kami untuk bisa bersilaturahmi bersama. Yang kedua, tidak lupa keluarga besar Abu Salim ingin mengucapkan halatul haji kepada keluarga besar ayahmu dan juga Bu Haji. Dengan kenal Haji Bapak Haji kepada keluarga besar Ayah Manal dan juga Bukmin. Berikutnya kenal Haji Bapak Haji kepada keluarga besar Ayahmu dan Bukman. Dan Bapak Haji kepada keluarga besar Ayah Manal dan juga Bukis. Juga kenal Haji Bapak Haji kepada keluarga besar Bapak Ambidur dan juga Jumaya. Mungkin tidak bisa kita sampaikan satu persatu, jadi kita kan dulu ngomong apa jadi ya mungkin terserah tadi juga ada yang menjadi tampilan ya. Jadi kalau semuanya kita tidak PNS, kita mengerjakan swasta kan tidak susah untuk kita kumpul kembali. Jadi ini cerita dari saya semua itu bisa kumpul. Terus terang saya pun baru jadi juga ada panggilan kepulan, tapi tak pikir-pikir kok. Iya itu kan, itu ya. Cuman harus seperti disampaikan kepada dari seorang juga dari KST juga bilang ini semua nggak pada saling kenal gitu ya. Terserah jadi kita nggak kenal juga. Yang masih baru berjalan juga gitu. Ya terus itu mungkin ada yang baru juga untuk nanti kita bakal silaturahmi ke depannya. Silaturahmi ini cukup biasa karena itu keluarga besar Haji bisa saling persaudaraan. Itu saja bisa kami sampaikan. Sekali lagi, jadi wakil keluarga besar Abu Salim mengucapkan terima kasih Pak Haji, terima kasih atas dukungannya. Semoga ini menjadi keberkahan buat semua. Semoga ada hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kita menanggapi delegasi kepada perwakilan keluarga Bagus. Untuk selanjutnya yaitu sambutan perwakilan keluarga Bapak Haji untuk mengarahkan pekerja kepada petugas serta kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samdan, saya anaknya ayah Ul yang pertama. Ini perubahan yang spesial buat teman-teman karena tadi seperti yang sudah dijelasin sama
setelah tahun yang pertama corona tahun 2020 terus 2021, nah tahun ini alhamdulillah bisa jalan seperti itu. Tapi tenang dulu, filmnya lancar, gitu ya. Terus satu hal yang mungkin Hamdan ingin sampaikan, terutama dari keluarga ayah itu, Hamdan sama keluarga jangan pernah lupa jasa-jasanya saudara-saudaranya ya. Untuk ayah itu gitu ya. Jadi Hamdan bisa mentas kuliah, bisa kerja sampai sekarang mandiri, bisa memuliakan itu semuanya kan saudara-saudaranya ayah itu seperti itu. Terutama khusus buat Bernari dan Kak Ida karena selama ini sudah bisa mengangkat derajat keluarga ini. Mungkin ada yang nanti karena memang hal ini sangat spesial, apalagi terutama kalau orang ini ayah gitu, seperti itu. Terus juga buat Ibu, terus buat keluarga semuanya, terima kasih atas semua jasa-jasa yang pernah diberikan, terutama jangan mau merawat sama setiap waktu perhatiannya kepada ayah seperti itu. Nah di sini kita mungkin sekarang ini yang kerja di Cilaton di Karatus itu. Nah mungkin di situ saya kerja bareng sama orang Korea yang ditugaskan di sana. Nah orang Korea ini bijinya mancung-mancung, cuma mancungnya itu karena operasi. Kalau ada munculnya natural terus. Nah terus juga kebetulan semua direkturnya itu keturunan Arab, sama keturunan ada keturunan luar ya seperti itu. Jadi yang ini sampaikan di sini bahwa sekarang kita baik itu pekerja, baik itu wirausaha, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kayaknya kalau misalnya dari keluarganya Haji Abdullah semuanya pasti kayaknya jadi nomor 1 seperti itu. Nah sedikit cerita ini mungkin agak ironis ya. Yang dia pakai kacamatanya punya di Melawai seperti itu. Jadi video itu iris karena yang pertama itu ayahnya Hamdan jual saudara-saudara yang Hamdan di Semarang juga semuanya apa namanya usahanya oke gitu. Nah ini saya buka peluang sebesar-besarnya ini buat saudara-saudara yang buka di area Banten. Jadi ini kita ngomong bisnis sekali dengan Banten itu terutama di area Cilegon itu termasuk yang UMR-nya paling tinggi di Indonesia peringkat 3. Karyawannya satu karyawan tempat Banten 5.000 orang. Satu karyawan jatah otomatis 2 juta. 2 juta. Kalau satu hari ngebangun kursi bukan terbang, ya mungkin satu bulan itu 100 orang nggak nyantol gitu. Cuman ya karena tadi sebelum kita aja lebih jauh. Mungkin nanti yang akan mampir saudara-saudara di belajar gimana caranya untuk bisa mengembangkan bisnis itu. Terus yang selanjutnya mungkin opportunity itu sangat luas ya. Kita banyak kenal orang, kita banyak kenal saudara, kita juga banyak kenal sama relasi banyak orang seperti itu. Mungkin nanti nyambung-nyambungnya juga akan ketemu saudara sendiri seperti itu. Nah ini mungkin kesempatan ini juga Anda ingin sampaikan kepada Bang Al-Qaeda. Terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya, supaya nanti ke depannya kita bisa meminta silaturahmi yang terputus seperti itu. Pokoknya kalau misalnya yang main-main ke area Anyer, Cilegon, jangan lupa nanti kasih tahu siapa yang mengambil seperti itu. Akhirul kalam saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin mewakili keluarga besar Haji Herwan Umar. Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada perwakilan dari keluarga Ibu Haji Herwan Anwar. Nabi ila karena bilang yakni kalimat tauhid min abiya karim yakni Ali Haidar ROSE ila abiya mahbub ya dan Nabi Muhammad. The next agenda is manual check from Ali Haidar ROSH and PDI. For Mr. Ali Haidar, time is yours. Betul saja, yaitu acara utama, acara besar, yaitu pertemuan keluarga besar dari Haji Muhammad Yaakob Rahimahullah dan Haji Asnah Rahimahullah. Jilid 2 semua ada hikmahnya yang akan dibawakan oleh Bapak Ali Haidar ROSE MPDI.
Saudara Ayu Muda tercinta, waktu bacaan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, kok kelihatan pada tegang ya? Apa belum makan ya kalian? Siapa yang mau hadiah? Siapa mau hadiah? Jadi sebelum dimulai mungkin saya akan cerita dulu sebentar bahwa pada sore ini sebenarnya acaranya sangat simpel. Saya membuat acara ini adalah cuma 5 menit. Jadi kita serba perintah aja. Jadi kita menyetak undangannya, tinggal menyuruh karyawan bagaimana caranya. Sekedar 5 menit harus segera jadi. Spanduk ini bisa terlaksana. Dan akhirnya saya bikin undangan dan alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul di sore ini. Boleh? Ya, yang pertama sebenarnya hadiah ini adalah buat saudara dari saya. Jadi memang saudara semuanya ini adalah kita undang seluruh saya. Kita undang adalah menjalin silaturahmi. Jadi menyambung yang tadi dari omongan Bang Soleh, nanti tentang anak, cucu dan sebagainya, kebetulan sudah dilakukan Bang Soleh sama saya. Mungkin dengan yang lain juga sama. Anak cucu kita mungkin tidak masuk tentara polisi, tapi tentara sama polisi, jenderal, hormat sama kita Bang Soleh. Ya Bang Soleh? Amin. Terus yang kedua, memang acara ini memang kita jilid 2 ini sebenarnya adalah juga sama dengan keluarga-keluarga yang lain. Apa yang disampaikan Bapak tadi, kita juga ngadain makan sama. Bulan memang kita ini dulunya adalah hanya office dan urusannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah itu berbentuk apapun, sebenarnya ini adalah kita bagi hadiah adalah buat saudara, tapi akan kita bagi untuk yang hadir juga. Boleh? Kita terangin dulu progresnya ya. Jadi 5 tiket umroh kita dulu pernah ngasih 3 tiket umroh. Yang pertama adalah dari yang berangkat adalah Bang Usop. Bang Usop boleh berdiri? Ya. Bang Usop sudah berangkat tahun 2018. Terus Kajan boleh berdiri? Mungkin biar kenal ya. Kawan boleh berdiri? Ya. Waktu itu kita berangkat sekitar 8 orang. Ada anak saya, Hana, kakak Hana boleh berdiri? Ya. Dia tadi kuliah semester 2 di Bandung. Ya. Kuliah apa Kak? Kuliah aja ya. Kuliah aja. Terus yang kedua adalah Jan boleh berdiri? Ya. Terus ada istri saya. Kalau saya panggil adalah Ibu Negara. Jadi Ibu Negara boleh berdiri? Risna? Ya. Karena kakaknya punya nama kakak dan adiknya adalah Bang Jem, adiknya nggak mau kalah. Akhirnya dikasih nama adalah Neng Ronia. Boleh berdiri? Nah, ada dulu namanya. Ini anak paling gede, jadi badannya gede. Atau keturunan dari siapa ya? Dari WC kali ya. Terus yang berikutnya adalah Agnia Tantika. Boleh berdiri? Ada dulu dong. Ya. Ya, terus 5 tiket umroh ini kebetulan akan kita berikan buat saudara saya. Nanti akan kita acak siapa aja yang dapat hadiah. Dan sebelumnya hadiah ini adalah peraturan atau enggak ya? Yang penting adalah hadiah ini yang berhak memberikan adalah saya. Jadi maklum, kemarin banyak yang japri. Mudah-mudahan aku yang dapat umroh. Mudah-mudahan dapat umroh. Tapi saya kata balas, maaf rahasia. Ya. Terus selanjutnya ada uang tunai 40 juta. Ya, ternyata lebih 20 juta. Lanjut. Ternyata di sini saya bikin ngetiknya itu adalah 2 TV 2 unit. Ternyata ada 3. Satu 32 dan satu lagi adalah 43 Kemarin saya beli itu adalah waktu saya datang dari Rebo di Semarang. Istri saya taruh di hotel, saya langsung berangkat beli di toko di Mataram. Jadi saya baru tahu juga sebenarnya TV saya juga biasa, tapi saya ngasih harus yang lebih. Mereknya keren-keren loh, ada LG, terus Philips semuanya ya. Kebetulan
hadiah ini TV-nya keren banget. Kalau bisa diketok, nggak pecah apa yang namanya ya. Nah, kalau belum punya, nanti dikasih hadiahnya ya. Itu belum bener, diketok nggak pecah. Mahal nih lumayan. Lanjutnya, Magicom 3 unit. Magicom ada berapa ya? 1, 2. Oh ini di sini nih. Nanti kita buka ya. Dari Danu boleh buka hadiahnya. Yang hidup buka semuanya. Terus selanjutnya, open kue. Kenapa saya memberikan ini adalah saudara saya ini adalah suka membuat kue. Jadi saya tidak memberikan ikan, tapi saya memberikan pancing. Jadi saya ingat dengan kata-kata bapak saya bahwa kalau kita memberikan kepada orang itu jangan ikannya, tapi adalah pancingnya. Jadi mudah-mudahan hadiahnya bermanfaat bagi saudara saya yang berjualan kue. Tapi ingat, ini makanya kita kumpulkan. Mudah-mudahan yang saudara saya yang jualan kue ini akan lebih sukses lagi pedagangnya. Amin. Amin. Terus selanjutnya, blender sama dengan untuk masakan juga bisa atau buat kesehatan juga bisa. Blendernya kalau nggak salah di Indonesia juga. Total hadiah adalah 225 juta. Ya. Lanjut. Ya. Kita menggunakan judul adalah semua ada hikmahnya. Dan disinilah yang pertama adalah sudah berkecukupan rezekinya. Jadi mungkin saya menggunakan bahasa yang mungkin sangat mudah sekali. Jadi saya sebelum cerita keluarga saya pernah suatu ketika itu saya kalau nggak salah SD atau SMP, saya bekerja di Ayandol di Pasar 2. Tugas saya itu menutupi pintu kayu dan demamigus. Disitulah ilmu yang sangat besar sekali. Ayandol itu ini sangat saya bangga sekali. Apalagi kalau anaknya Ayandol itu setiap apapun ditulis. Sangat teliti, dan itu saya pakai sampai sekarang. Jadi setiap kita bekerja apapun, pengeluaran apapun, itu ditulis. Sampai untuk anaknya itu juga jelas. Itu Ayandol. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan Ayandol diampuni dosanya dan mudah-mudahan termasuk dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Terus selanjutnya ada apa lagi? Ada Migus. Boleh berdiri Migus? Ya, ini Migus ya. Ini ternyata Migus itu tinggal sisa 1. Tapi ternyata banyak juga ponakan yang tidak kenal Migus. Mulai dari ponakannya, mulai dari tolong suku saya, tolong mulai pada hari ini semuanya harus perkenalkan bahwa keturunan dari Haji Abdullah tinggal Migus. Dan saya lihat juga banyak masih anak kita juga tidak kenal dengan Migus, apalagi cucu-cucu kita. Jadi mulai per hari ini tolong dirubah kita bagaimana caranya menghormati Migus itu seperti apa. Jangan sampai kita ini menghormati orang adalah tanah fulus, tanah kedudukan. Jangan dilihat dari itu adalah keturunan sebenarnya. Orang sisanya ada 1 harus kita menghormatinya. Terus yang selanjutnya adalah buis. Saya acak ya, supaya lebih gampang aja karena pakai materi ya. Buis itu kalau saya masih ingat, dia termasuk yang paling sayang sama saya juga. Buis itu kalau paling ngasih ke saya, itu suka ngasih duit paling banyak. Jadi sampai sekarang termasuk yang terakhir, Buis itu waktu sakit dia telepon sebelum masuk rumah sakit, dia telepon. Akhirnya saya terima teleponnya, dia ingin mampir ke Jakarta. Tapi keterangannya waktu itu ada acara di Jakarta, saya mohon maaf kepada Buis, saya tidak bisa hadir waktu itu ya, karena memang faktor saya ada acara di Riden dan sebagainya di Jakarta. Buis sangat luar biasa, ayam rumah juga sangat luar biasa. Terus selanjutnya ada Buming. Kalau Buming itu adalah, boleh keluarga dari Buming, Bang Yeni boleh berdiri sebentar ya. Ya itu dari keluarga Buming. Buming itu kalau suka ngasih saya, kalau datang ke Dargo itu suka dibikinin apa? Dari odol dikasih roda. Roda ini nggak tahu yang bikin siapa, Bang Amin atau siapa nggak tahu juga.
ban sandal itu dibentuk ban. Hari dikasih setiap aku datang ke Danau, dibikin kamu hubungin ini kan buat kamu dikasih 3. Aku senang kalau saya dorong itu udah bahagia sekali. Ya, sangat luar biasa hubungin itu. Apalagi ayam dol yang memangku, yang menggendong saya waktu acara sunatan. Saya bareng dengan Basir dan Budi waktu di Pandean. Ya. Terus selanjutnya Miul itu sangat luar biasa. Miul itu orangnya apa ya? Luar biasa. Pendiriannya teguh sekali. Saya pernah dimarahin, tapi itu adalah suatu macam kita jadi pacuan kita menjadikan orang yang hebat juga. Itu kita ngomong kita adalah baik semuanya. Makanya kita kumpulkan semuanya di sore ini. Mudah-mudahan kita ini tidak ada namanya permasalahan dan orang tua kita ini adalah luar biasa semuanya. Tidak ada yang kekurangannya semuanya. Luar biasa semuanya. Tepuk tangan buat orang tua semuanya. Lanjut. Ya, ini kakak saya Nur Soba meninggal pada tahun 2020. 2000 ya, maaf. Lanjut. Ini suami dari Sofi, suami pertama ya, meninggal tahun 2011. Lanjut. Ini Fahmi dari Nur Soba dan sekarang suami dari Pak Asron ya, meninggal tahun 2015. Terus lanjut. Nah, ini adalah Ayanda nih, luar biasa. Kalau bisa kita bilang siapa yang paling hebat adalah ayah kita semuanya. Kadang itu dulu pernah bapak saya itu atau ayah saya itu pernah dicibir, bapakmu kan tukang jam. Bagi saya tidak masalah. Ternyata tukang jam bisa menawarkan anaknya menjadi orang pintar. Setuju? Apalagi ibu saya luar biasa. Sampai suatu ketika dia mempunyai anak 11, dia sangat berjuang, sangat luar biasa. Mulai dari jualan pasar, mencukupi anak-anaknya, bagaimana caranya cukup. Termasuk di antara 11 saudara, cuma aku aja yang punya. Itu dari mana? Sebenarnya dari orang tua, tidak minta saudara yang lain. Itulah luar biasanya orang tua saya. Termasuk sampai akhirnya termasuk yang paling tua. Kenapa? Karena titik pesan saya bahwa Haidar tolong nanti jangan sampai putus saudara semuanya. Kalau misal pastilah semua orang oh ini kekurangannya ini kekurangannya ini. Tapi kalau insya Allah ayah ibu saya enggak. Udah karena dan sebagainya. Ya. Lanjut. Faruk adalah dari Fatimah Atin, ya, meninggal tahun 2020. Ya, lanjut. Ini adalah Ahmad Soleh Rahimullah dan Sari Dasar. Ini mungkin ini buat teguran buat semuanya ya. Masih ingat sama Nembak Soleh nggak? Mana semuanya yang hadir mengaku saudara? Ya, bisa mau tanya lagi nih. Kalau namanya saudara, itu adalah kalau sunahnya Rasul sih. Kalau apabila ada mayit atau jenazah, itu adalah apa? Datang melayat, menghibur keluarganya, memandikan, menguburkannya. Ternyata Bang Soleh ini boleh berdiri dong anaknya dong. Bapak? Coba. Boleh? Ya. Bapak dan Gandung maafin ya sepupunya ini ya. Yang waktu itu waktu Bang Soleh meninggal, tidak ada apa ya. Jadi mungkin memang kondisinya adalah COVID dan mungkin tidak punya nomor. Dan mulai hari ini harus berubah. Kenapa? Bang Soleh itu setiap saudara yang meninggal, sepupunya meninggal itu pasti hadir. Pamannya, bibinya meninggal itu pasti ada. Bang Soleh itu adalah masya Allah luar biasanya. Dan ini adalah buat teguran kita semuanya. Ini buat contoh. Bukan berarti adalah kita ini kalau bisa saudara jangan putus. Jadi bukan kita mengatakan oh ini Bang Soleh kenapa nggak bukan. Tapi kita ini adalah ini buat contoh. Mana saudara sepupunya, mana teman baik sepupunya, mana kakak sepupunya semuanya. Ternyata waktu Bang Soleh meninggal itu ada yang telepon, tapi ada juga yang tidak ada kabar. Ya.
Nanti insya Allah ini adalah memang ada kondisi COVID ya dengan ya. Dan sebenarnya mereka ditinggal mendadak langsung suami istri. Dan memang kalau misalnya kita kira itu adalah bukan tugas kami, ternyata adalah memang tugas omnya. Dan alhamdulillah mereka juga jadi pengusaha sukses ya. Sukses ya? Sukses kami ya. Alhamdulillah optinya dikelola dan omsetnya semakin naik ya. Lanjut. Bang Sodik ini meninggal pada tahun 2012. Lanjut. Nah, semua tadi adalah berkecukupan rezekinya. Dan sebenarnya kalau misal kita bisa lihat yang orang hebat-hebat yang ayah kita atau sepupu kita atau yang tadi yang sudah kita sampaikan, apa yang harus kita lakukan adalah lanjut. Kakak? Lanjut. Ya, bagaimana caranya kita ini bisa menjadikan sukses? Itu adalah merubah mindset kita. Kalau mindset kita, kalau seorang kita punya optik, tapi kalau kita sombong atau kita tidak punya pikiran atau lebih maju, ini akan susah. Jadi kita ini harus merubah mindset kita. Ibarat seperti ini juga. Kalau orang miskin kerjanya mengemis saja, itu tidak pernah merubah mindsetnya. Jadi bagaimana caranya kita itu harus merubah mindset kita. Dulu saya cerita tadi awal bahwa dulu saya adalah kerja. Saya kerja itu dari SD, SMP, SMA. Waktu dulu SD, SMP saya sedih. Teman saya ada Raffi. Raffi itu dia sangat sukses, artinya dia tidak pernah kerja. Tapi ternyata orang tua saya, ayah ibu saya mengajari bahwa kerja dari kecil itu manfaatnya sekarang. Jadi sekarang kita mau ke kota mana, kita menghadapi apapun, tidak pernah takut dengan kehidupan dunia ini. Jadi ternyata didikan orang tua itu sangat luar biasa, mendidik anaknya menjadi yang lebih hebat lagi. Jadi kita harus bisa merubah mindset kita. Kalau misalnya kita bisa contoh, anaknya Miul itu kita contohnya ya. Kalau misal anaknya Miul minta aja, itu tidak mungkin jadi seperti ini. Tapi ternyata anaknya Miul jadi semuanya. Kenapa? Karena istri dari Miul ini adalah kamanya. Dia mempunyai mindset yang beda. Anakku harus sukses. Bagaimana caranya anakku menjadi sukses? Ternyata terbukti. Ya, jadi kita ini harus bisa merubah mindset. Ini terutama saya sebenarnya untuk keponakan saya. Jadi keponakan saya ini harus merubah mindset kalian semuanya. Kita jangan boleh menjadi karyawan, tapi jangan sampai kita ini menjadi seorang yang sekedar meminta-minta aja. Atau bagaimana caranya kita menjadi seorang pengusaha? Mau jadi tentara juga bisa. Yang kedua lanjut. Yang berikutnya adalah merubah gaya hidup. Kan kita bisa lihat tuh di status kita, wah makan di kafe, makan di ini. Sebenarnya kalau kita punya duit, boleh kita makan sekali-sekali boleh. Tapi apakah manfaatnya? Tadi dia adalah silaturahmi. Dan apabila kita juga jelas juga, apakah sih? Kalau misal kita sudah jelas, kan kita bisa lihat status kita dia, gaya. Padahal nggak punya duit, punya gaya di kafe. Ya, jadi kita ini boleh ke kafe atau kita boleh, tapi jangan sering-sering. Kita harus berusaha merubah mindset kita, merubah gaya hidup kita. Bagaimana caranya kita adalah hidup sederhana dan kita bisa membantu orang yang lain. Lanjut. Apabila kita mau merubah semuanya dan bagaimana caranya kita mendapatkan sukses, bagaimana kita bisa banyak sedekah, sangat mudah sekali. Kita itu adalah menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasul. Selain itu jangan dijalankan. Lanjut. Berbakti kepada orang tua dan mendoakan orang tua. Ini sangat penting sekali. Sebelum kita lanjut, saya mau ngasih ini dulu deh. Karena udah mulai ngantuk ya. Ini apa sih namanya? Besar ya?
semua ini adalah perintah saya ya, atas izin saya semuanya. Jadi selain keluarga saya yang hadir di sini, keluarganya dari Ayandol, Uis, Migus, Bumin, yang merasa perempuan, tidak ada pertanyaan. 3 datang ke depan kepada dia. Silakan. 1, kayak dulu ya. 1, 2, 3, 4, 1 ya. Keluarga 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, yuk. Makasih Kayo, belajar Kayo. Makasih Kai. Kalau ingat Kai ini dulu aku pernah berantem di Pemali. Benjol. Kai itu malutin apa? Buah pala dipolesin di sini. Kamu mau Kai, jangan ngomong ibu ya. Dia tak ngomong ya. Kamu mesti di sini. Benjol pergi dulu, tukaran dulu ya. Kai, makasih Kai ya. Ya, tepuk tangan dong buat yang ini dong. Ini asli ya, asli, bukan palsu. Ya, lanjut. Jangan siksa ibu dengan ibu. Ya, saya memberikan hadiah umroh. Jadi hadiah umrohnya adalah saya berikan kepada saudara saya. Sebenarnya sih 5. Jadi kebetulan yang mendapatkan hadiah umroh adalah yang soulmate sama saya. Soulmate tadi tahu? Yang pertama adalah Fitria. Dia sangat membantu saya. Jadi saya suka cari kayu di Muntilan. Dia setiap hari mencarikan kayu cukup-cukup. Itu dia tidak saya ajarin adalah kamu cari ini, kamu udah transfer, kamu jangan ambil untung. Ternyata dia nggak ambil untung. Dikasih komisi juga dia nggak ambil untung. Dia ke depan, boleh ke depan? Boleh Bapak untuk menyalakan Bapak? Boleh Bapak? Tahu Pak? Silakan Bapak. Bang Soleh, Bang Yeni, boleh ke depan? Bang Musuk? Yang kedua adalah Mas Agus. Yang ketiga, siapa yang kemarin saya lupa? Oh ya, Asro. Yang ketiga, siapa ya? Yang komen saya apa sih? Ya bisa. Apa? Kelima, tidak boleh dikomentarikan karena dari aku. Siapa tadi ya, lupa aku. Apa ya? Saya turun dulu, lupa lagi deh. Sama saudara dulu lupa. Yang dapat siapa ya? Saya mau pilih dulu. Siapa ya? Ade, ke depan Ade. Sofi, ke depan. Tata sana ya. Alhamdulillah. Raudhah ke depan. Boleh. Terus. Ikut boleh ikut ke depan.
Aku ada fotonya juga tuh. Bisa. Wah lah ya wis. Tadi kamu kayak aku kayak gilingan Ini tapi udah tadi ada foto. Jadi pertama video terus kan? tapi video. Ya, Ibu silakan untuk Ati. Ada lagi satu lagi? Ada lagi? Ya, sebenarnya harganya sih 5, tapi saya tambahin 2 karena saudara ngakun itu bingung. Jadi nanti makanya terangin dulu nih nanti biar jelas. Ya. Satu lagi siapa? Bangun boleh ngomong? Bangun ke depan? Bangun putus? Aku menggunakan bahasa aja ya, lebih gampang ya. Ya, insya Allah ini adalah akan berangkat umrohnya segera itu adalah mungkin setelah haji, dan insya Allah haji ini adalah saya sama istri saya insya Allah akan berangkat, dan setelah haji nanti adalah baru saudara-saudara saya semuanya, dan mungkin akan saya jelasin dulu yang 5 ini 4, 5 kemungkinan adalah berangkat duluan ya, 4 duluan dari Fitria, Mas Agus, Asro, Kafat. Tapi yang Raudhah sama Sofia adalah gelombang berikutnya. Tapi kalau Allah mengasih rezeki saya, insya Allah mereka berangkat semuanya. Amin. Amin. Nah, boleh foto ya, foto sekali ini. Aku cetok nih semua. Satu, dua. Lagi. 1, 2. 1, 2, 3. Ya, cukup. Ya. Makasih. Masa yang dikasih hadiah umroh kita urus saya ya. Peluk dulu dong. Peluk dulu dong. Ya. Nanti belajar sama bapak ya. Sama bapak. Ya, alhamdulillah hadiah umroh udah habis ya. Kemarin yang Japri hadiah umroh nggak ada. Ya. Lanjut. Hah? Yuk kita tonton video ini. Sebenarnya nanti sudah lagi video ini sangat inspirasi saya. Karena apa yang kita sudah pernah lakukan dulu, dan video ini tolong ditonton. Ini adalah Ustaz Mahya Lubis. Beliau adalah pembimbing umroh berapa kali kita juga, dan sangat luar biasa, boleh ditonton di YouTube juga. Dan ini mudah-mudahan nanti tolong sampaikan buku saya semuanya, sampaikan ke anak cucunya. Ini bisa ditonton, di share. Nanti kalau bisa perlu video ini bisa di-share juga. Dan ini sangat luar biasa. Ini yang saya rasakan. Seminggu dulu waktu ayah ibu saya masih ada, saya terima kasih pada Bapak kebagian di suatu ketika pernah ayah ibu itu terutama itu kan tidak mau dibawa rumah sakit karena kondisi saya di luar kota. Saya telepon sama Bapak sama ini tolong Progo, tolong mau ibu semua masuk rumah sakit. Ternyata Bapak yang datang ke rumah Progo, alhamdulillah mau. Terutama Bapak dalam ini. Ya, kita tonton video Ustaz Mahya Lubis. Jangan siksa ibu dengan kerinduan. Jangan menyiksa orang tua dengan kerinduan. Kapanpun orang tua menginginkan untuk pulang, pulanglah, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan istri, tinggalkan anak yang banyak. Jangan siksa orang tua dengan kerinduan. Dia telah tersiksa untuk mengandung kita. Dia pun telah tersiksa untuk melahirkan kita. Dia telah tersiksa sewaktu menyusui kita.
Anda tahu jemaah sekalian, ibu kita sering mengandung lapar agar kita kenyang. Dia sering berdusta untuk kebahagiaan kita. Berdusta. Ibu kita berdusta. Dia sakit. Kita katakan ibu sakit. Dia mengatakan tidak, aku tidak sakit. Padahal dia sakit. Ibu kita lapar. Kita bertanya ibu lapar. Ibu mengatakan tidak, aku sangat ingin makan. Anda tahu jemaah sekalian, dia lapar, tapi dia berdusta. Dia mengatakan saya kenyang, hanya agar kita puas dengan makanan itu. Sakit sekali ibu kita dengan penyakitnya, tapi dia selalu berdusta. Tidak terjadi apa-apa. Aku baik-baik saja. Bahkan kita khawatir dengan kesehatannya, kita kembali. Dia mengatakan kau tinggalkan anak-anakmu, bagaimana pekerjaan? Bagaimana dengan istrimu? Ibu baik-baik saja, pulanglah. Dia berdusta. Kita pun kadang-kadang terlalu bodoh memahami dusta ini. Dusta kita anggap bahwa memang demikian adanya. Akhirnya kita kembali. Kita kembali untuk pekerjaan, untuk anak-anak dan untuk istri. Ternyata ibu yang mengatakan dirinya baik-baik saja akan berdusta. Kita kembali, ibu kita pulang. Jemaah sekalian yang saya hormati, oleh sebab itu, kalau masih ada keduanya, berbuat baiklah. Jangan siksa keduanya dengan kerinduan, dan jangan terlalu percaya dengan dusta mereka. Mereka berdusta hanya untuk kita tertawa. Seolah-olah ibu-ibu ini jemaah sekalian menanam demikian banyak dusta agar kita tenang dengan keadaan kita. Jemaah sekalian, sekiranya boleh berdoa, kita itu berdoa untuk keduanya. Ya Allah, ambil kesehatan ini untuk keduanya agar keduanya tidak sakit. Ya Allah, sekiranya ada usia yang lebih panjang untuk ambil sebagian usia ini untuk keduanya, agar keduanya lebih lama untuk merendah kehidupan ini. Ibu kita jemaah sekalian, bangun tengah memperhatikan kita yang tidur pulas. Sekiranya Anda wafat jemaah sekalian, berapa lama anak-anak ini akan menangis untuk kematian Anda? Berapa lama? Berapa lama istri yang Anda cintai ini menangis untuk kematian Anda? Ketahuilah jemaah sekalian, tidak ada air mata yang paling jelas untuk Anda lebih dari kematian, lebih dari air mata seorang ibu. Anda mencintai anak, tapi tidak akan banyak air mata mereka untuk Anda. Anda pun menyayangi istri, tapi percayalah bahwa tidak akan terlalu banyak air matanya untuk menderita anak. Karena jemaah sekalian, tidak ada air mata yang paling banyak menetes untuk Anda lebih dari air mata seorang ibu, lebih dari air mata seorang ayah. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang laki-laki menjumpai beliau, ya Rasulullah, man ahabbun nas bi husni sahabati? Siapa orang yang paling berhak mendapatkan persahabatan baikmu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ummuk. Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanmu adalah ibu. Qala thumma man? Laki-laki ini bertanya, lalu siapa di urutan yang kedua? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ummuk. Ibumu lagi. Laki-laki ini bertanya, siapa di urutan yang ketiga? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ummuk. Di urutan yang ketiga pun ibumu. Qala thumma man? Lalu siapa lagi? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, thumma adalah kata adalah, lalu kemudian orang yang paling dekat dan paling dekat lagi. Nabi mengatakan ibumu dan ibumu. Ibu kita melakukan tiga hal yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun di atas dunia ini. Ibu kita mengandung kita. Tidak ada yang akan melakukan itu kecuali dia.
SAW bersabda ummu, ibumu, lalu ibumu lagi. Ya. Boleh dihidupin lagi lampunya. Ya. Tadi sangat luar biasa. Jadi Ustaz Mahyolukis menerangkan bahwa apabila kita masih punya ibu, ini adalah sangat luar biasa kita berbakti pada ibu kita dan ayah kita semuanya. Jadi kalau misal kita itu saudara semuanya, mulai dari ponakanku, kalian masih punya orang tua. Jadi inilah manfaat kalian berbakti pada orang tua. Apalagi kalau kalian bisa memberikan yang terbaik. Jadi ini cerita buat ponakan saya semuanya. Dulu waktu ayah sama ibu atau nenek kalian ini sakit atau apapun, Om Edar ini adalah brutal. Jadi kalau sama orang tua itu harus brutal. Jadi jangan perhitungan. Suatu ketika saya pernah apa yang harus saya lakukan, saya bingung. Saya harus membayar hutang, tapi orang tua saya harus masuk rumah sakit. Itu pernah terjadi. Ternyata saya lebih utamakan orang tua saya masuk rumah sakit. Setelah itu apa yang terjadi? Diganti sama Allah berkali lipat. Jadi terakhir ibu saya telah menyampaikan adalah kau dan tak doain menjadikan sukses dunia dan akhirat. Itu sangat luar biasa ibu kita. Jadi kalau misal orang tua ibu kita masih ada, mintalah selalu restunya. Apalagi ayah kita. Ayah kita waktu terakhir di rumah sakit itu semuanya dipanggil sini semuanya. Boleh tanya ke saudara kita semuanya. Cuma Hedan yang ditunjuk. Hedan, tolong bantu saudara-saudara semuanya. Itu terakhir kata-katanya. Saya jadi bingung, kenapa nggak Bang Soleh? Kenapa nggak Bang Musuh? Ya, terus akhirnya di situ setelah ayah nggak ada, baru berpikir, memang ini adalah tugas dari Hedan. Menjalankan semua perintahnya. Itu aja. Dan mudah sebentar lagi kita bagi hadiahnya. Ada Magicom yang belum dapat mungkin akan kita berikan pada satu mungkin Ilma atau Sofyan, boleh ke depan satu orang karena Ilma Sofyan ini tim saya di office saya bulan saya dapetin menggunakan saya. Jadi Sofyan ini kerja di office saya yang namanya office saya sama suaranya. Sofyan nanti masak yang nasi biasanya kayak Cianjur ya, biar masaknya gede ya saya. Ilma masakin suaminya Maya. Ya. Boleh? Siapa lagi mau nyerahin? Dari keluarga Timur, Hamdan boleh ke depan? Hamdan atau Roni boleh ke depan? Yang gede yang bawahnya ya. Selanjutnya. Ya. Sekarang yang laki-laki. Jadi kan boleh bantuin. Ya. Kompornya. Yang merasa laki-laki selain saudaraku ya. Saudara udah ada, nanti ada jatah sendiri. Kamu ya, yang lihat saudara yang belum lain. Laki-laki mau kompor gas ya? Yang di sini biar rajin. Ya. Ada kompor 3. Nih, laki-laki yang sudah dipanggil langsung maju ke depan. Ya, satu lagi. Ya, boleh teman. Ya. Oke dulu. Ya. Boleh kasih ya.
Ya, kasih ya. Ada apa lagi nih? Oh, ini buat saudara kandung saya. So, tim itu bikin roti. Jadi saya kasih yang paling mahal mau. Yang apa namanya? Yang warna silver nih. Ya bisa untuk bakar-bakar sekalian. Ya, silakan ke depan Katin. Paris, boleh ke depan Paris. Ya. Ini ceritanya nggak ada dusnya, itu baru. Jadi di toko itu karena udah nggak ada lagi, saya beli yang paling mahal. Ya, Paris boleh ke depan Paris. Paris, nggak ada jajannya Paris. Kalau sampai lama di sini nanti kasih orang lain. Ya. Terus yang berikutnya adalah yang suka bikin kue. Iya. Boleh difoto dong. Nah. Madep sini sih toh. 1, 2. Deh. Ya. Tuh. Ini sama. Ini lebih murah dikit tapi tidak ada mangan-mangannya. Saya berikan yang suka bikin kue. Selain Kak siapa ya? Siapa ya? Lalu, karena abang Uso biar sehat kasih blender-nya. Ya? Terus buah biar gak diabetes. Oh gak diabetes. Yang suka bikin apa sih? Kue? Nekli. Asro, ya, boleh Asro ke depan. Anaknya Asro nih boleh ke depan, anak Asro kakak. TV 32 in. Foto sih tuh. Sih. Foto lagi. Foto. 1, 2. Deh. TV itu siapa tadi kemarin ya? Raudo ke depan, Raudo. Bang Munib boleh ke depan, Bang Munib. Berjalan Bang Munib. Bang Munib ke depan, Bang Munib. Yeah. Ya. Boleh video. Foto dulu, foto. Sampai nanti ya. 1, 2, 3. Deh. Satu lagi TV. Katanya bunuh negara dulu, ambil apa tadi? Bunuh negara siapa bunuh negara? Karena banyak yang japri ke bunuh negara. Fitria sudah pernah dapat TV tahun 2 tahun lalu. Apa kaca mau duit apa mau TV? Kapan boleh ke depan? Boleh mereka? Ya. Kalau bawahnya nggak usah diangkat. Anaknya kapan boleh ke depan? Mantu. Ya. Kuat ya. Yang pakai itu boleh. Ya. Boleh foto. Ya. 1, 2. Ya. Makasih. Kalina bikin apa sih Kalina sukanya? Oh ya kemarin saya nonton Mandalika ke Lombok. Cuma sisa 1 nih yang buat pesantren. Ramzi mana Ramzi? Boleh ini anak pesantren. Ini harganya lumayan sih. Jadi kemarin beli ambil bagi sisa yang 1. Ramzi, ya. Lanjut.
Jadi cerita dikit ya. Ini dari rumah sakit holistik. Jadi waktu ayah ibu diabetes itu minum ini apabila kita bukan jual obat bukan, tapi kita kasih. Jadi kalau namanya adalah diabetes itu khusus untuk yang diabetes. Kalau misal di atas 300 ke atas, minum ini langsung turun langsung. Jadi kalau misal ada yang sakit diabetes, minta ke bangunan makanya. Ini lumayan harganya. Jadi sekitar 4 ini sekitar 1,5 juta, sekitar 2 jutaan. Kalian boleh ke depan aja? Ya. Nanti kalau sepupu yang lain minta dibagi aja ya. Boleh siapa yang belum nih? Bang Cuk, belum terakhir belum. Nanti tidak boleh request, nggak boleh, nggak boleh. Bang Awan boleh ke depan Bang Awan. Bang Awan itu luar biasa loh, Bang Awan nih. Bang Awan boleh ke depan Bang Awan. Kerja ya. Kelihatan kecil tapi manfaatnya luar biasa. Ya, boleh ya? Ya, bedarnya. Masih Bapak. Lanjut nih. Oh, udah habis ya? Kosong ya? Tinggal ini aja. Boleh dong? Ada amplopnya? Bawain amplop juga nih. Ini sekarang apa ya? Ini terakhir ya, ini yang utama ini. Dilarang angkat tangan, dilarang angkat tangan. Buat yang suka bikin roti siapa sih yang lagi? Aja, suka bikin roti aja. Bentar, belum. Aja, saya kasih 2 deh, mau nggak aja? Yang pertama adalah bangun biar sehat dan kurus, blender, sama Medicom. Ini silakan aja, ke depan. Nah, boleh, siapanya. Yang kamu ingin media nggak? Yang kamu nih lagi. Oh ingin ya? Siapa yang bisa nebak? Haidar ini anak keberapa? Diam. Boleh kasih mic-nya dong? Kasih mic. Boleh? Apanya? Ayah Ben. Yang siapa yang bisa nebak? Lihat sini. Ayah Ben. Bos Tuban baru hadiah juga nih. Halo, Bos Tuban. Haidar anak ke 6. Salah. Anak yang ke-7. Boleh, silakan ke depan. Ya. Boleh, siapa yang menyerahkan hadiah? Duduk saja, boleh duduk, depan duduk. Ini buatannya adalah sepantaran, ya kan ya? Seteman main dulu, zaman dulu. Tuan mau pilih mana Pak? Mixer apa nih? Sama Medicom, terserah mau pilih yang mana? Atau yang atas, boleh ya. Foto dulu, foto. Foto dulu. 1, 2. Deh. Ada cerita angka 7. Jadi waktu pameran Gapopi di Jakarta, itu tempat duduk saya itu adalah 77. Saya dapat apa juga? 1 motor MX, terus dapat TV sekitar 9 TV yang gede semua. Tapi setelah itu dibawa pulang ke rumah, namanya di toko
TV yang di toko kenapa jadi tinggal ganti aja. Jadi angka 7 sangat luar biasa ya. Terus yang hadiah utama nih, hadiah utama berhubungan dengan angka 7. Siapa yang bisa nebak ini TV ini yang diketok-ketok nggak pecah? Ini buat saudara saya ya, bukan yang kamu dulu. Saudara saya nih, ada hadiah nih, bebas ambil ya. Angka berhubungan dengan angka 7 dan 11 yang dibacakan tadi sama Agnia Santika itu surat apa dan ayat 7 dan 11 itu mengartikan apa? Boleh ke depan dan dibacakan, silakan. Boleh. Pak Guru mau? Boleh ke depan. Apa yang dibacakan oleh Agnia dan Faldi tadi? Surat apa? Boleh, sama artinya. Oh, nggak bisa mana tadi ya? Rupanya. Ya boleh silakan. Yang dibaca tadi adalah surah Al-Qalam. Betul. Ayat 7 boleh dibaca. Ayat itu yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ayat yang ke-11, Hammarim masya'im bin namim, suka mencela yang kian kemari menyebarkan fitnah. Shadaqallahul adzim. Ya, jadi diterangkan di situ adalah hanya orang yang bertuju adalah dari Allah, itu rancangan yang bermanfaat. Yang kedua, jangan suka mencibir, itu adalah yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk di kaumnya Nabi Muhammad bahwa suka mencibir Rasulullah juga, dan akhirnya jadi kita ini yang hadir di sini. Jadi ingat tadi nasihat dari senior-senior kita, mulai dari Pak Soleh, dari Bapak. Yang penting adalah silaturahmi. Jadi setelah acara ini jangan suka mencibir, ya. Jangan nanti setelah pulang si A ini kekurangan si A si B, makanan ini kurang. Padahal makanan itu adalah cuma sampai di lidah aja. Jadi apa sih yang kita manfaatkan pada sore ini adalah ilmu yang ada di sore ini, dan yang kedua adalah silaturahminya. Berarti Pak Guru dapat hadiah mungkin dari Bang Anas, ya. Bang Anas tuh kadang sering ketemu aku juga sering makan bareng tuh Bang Anas. Bang Anas boleh depan Bang Anas. Ada hadiah Bang Anas. Pak Guru boleh kembali Pak Guru. Ini hadiah utama ya. Hadiah utama barang. Ya. Jangan diri ya yang dapat ya. Foto dulu. 1, 2, 3. Sudah. Ya. Kita satu ya tadi ya, benar ya. Dari Danu, betul kita satu. Kita satu ya. Ya. Sisa 1. Makasih banyak saudara saya Arif sudah datang sama istri, luar biasa ya, berhadir. Ini yang mau siapa lagi, satu lagi, apa ya pertanyaannya ya? Ini lagi pilih loh. Saya kasih kebebasan. Mungkin saya kasih buat siapa ya? Igus kali ya, Igus, Mbak. Baik, boleh ke depan? Ya. Bapak boleh menyerahkan lagi, Bapak. Ya, ya, Bapak. Terima kasih.
1, Ya. 2, sudah. Bentar lagi masuk ya. Ya, masih. Jadi sebenarnya ini seperti biasa di sebelah. Boleh ke depan, Pak Untuk ke depan. Ini dulu boleh ke depan, mari kakak, mari. Mari. Untuk ke depan. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord accept this plea, Allahu Allah. ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله 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 affeder günahı Allahu Allah, alemin padişahı Allahu Allah, yüreklerin penahı Allahu Allah, İşit Allah derdimi bu ahlarımı, rahmeyle bağışla günahlarımı, hayreyle hem akşam hem sabahlarımı. Hasbi Rabbi Canlallah, Allahu Allah, ma fi kalbi gayrullah, Allahu Allah. वो तन्हा कौन है अल्लाहु अल्लाह, बादशाह वो कौन है अल्लाहु अल्लाह, मेहरबा वो कौन है अल्लाहु अल्लाह, क्या ऊंची शान है अल्लाहु अल्लाह, उसकी सब निशान है अल्लाहु अल्लाह, सब दिलों की जान है अल्लाहु अल्लाह। بربي جل الله الله الله، ما في قلبي غير الله الله الله. You could try turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. I just wanna spread love and peace and all of my happiness, yeah, to everyone that I meet, 'cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, living with a smile on my face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah.
the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth, treasure the love that is around us. Always be kind, always remind one another. Peace on the earth every day. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum.